Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Faiz Ramadan. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa akan menjelaskan studi kasus terkait hukum media sosial. Pengertian media sosial. Nah, kita bahas nih guys. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial lebih mudah dan cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Anda tidak perlu lagi menghubungi orang lain melalui kabel, telepon, atau alat komunikasi tradisional. Cukup dengan mengakses media sosial, Anda dapat terhubung dengan banyak orang untuk membuat forum, diskusi bersama, mengunggah aktivitas keseharian Anda, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang Undang-Undang ITE. Apa sih itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE itu mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-Undang ITE ini diatur berbagai ancaman hukum baik kejahatan melalui internet. Undang-Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti sah di pengadilan. Apa saja sih yang perlu dihindari saat bermain media sosial? Berikut saya jelaskan. Ada 4. Yang pertama yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling banyak denda sebesar 750 juta rupiah. Wow, syukur besar ya guys. Yang kedua, melanggar kesusilaan. Pasal 45 ayat 1. Bunyinya sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling besar sebesar 1 miliar rupiah. Wow, sungguh besar sekali ya apabila yang melanggar kesusilaan guys. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Pasal 4 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa menyebarkan berita bohong, tanpa hak menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sama dengan kasus kesusilaannya guys. Yang terakhir, yang keempat, menyebarkan kebencian atau permusuhan individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Atau yang sering disebut tuh SARA. Pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu,
atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Jadi denda yang paling besar tuh yang sama pelanggaran kesusilaan, menyebarkan berita hoax, dan menyebarkan kebencian atau permusuhan. Ya, baik. Ini merupakan salah satu contoh pelanggaran hukum media sosial. Seorang mahasiswa sarta 2 UGM, Florence Sihombing, jengkel pada Pertamina di kawasan Lempuyang, Yogyakarta. Flores geram karena ditolak tugas pihak SPBU saat ingin mengisi Pertamax 95 untuk sepeda motornya di tengah keserautan kelangkaan subsidi bahan bakar minyak pada Agustus 2014. Florence merasa dipermalukan antara disoraki setelah dituding menyerobot antrian. Tidak cuma pada Pertamina, umpatan Flores juga mengarah pada warga Yogyakarta. Dia pun meluapkan amalannya di jaring sosial yaitu Fed. Dalam sekejap, buah ketikan jemari Florence menyebar. Warga Yogyakarta pun geram. Florence diminta angkat kaki dari kota pelajar ini. Ujungnya, dia divonis hukuman 2 bulan penjara dan masa percobaan selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Florence juga didenda 10 juta subsidi 1 bulan penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 bulan penjara dan denda 10 juta dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan penjara, ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta Bambang Sunanta Selasa 31 Maret 2015. Ya, cukup sekian materi dari pelanggaran hukum media sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.